pernah sehari sama 5 orang yang berbeda. Kamu lonte ya? Atau seperti Ira? Seperti ini seolah-olah titiknya bisa 15 tahun pernikahan baru rasain pakai kondom timun. Maksudnya ya? Pasti dia habis minum susu cap kuda. Kudanya kuda liar yang nggak bisa diatur. Channel. Nah, karena yang kemarin Q&A gue ternyata membludak dan katanya, "Kak, lagi dong, continue." Oke, sekarang gue akan kasih kalian Q&A lagi yang sudah gue pilih-pilihin. Dan sekarang ini ya, gue akan membahas tentang seks. Karena betapa pentingnya seks dalam hidup ya. Kalau kita nggak seks itu kadang-kadang otak mumet, nggak bisa mikir, jerawat timbul, emosi tingkat dewa ya kan. Makanya harus disalurkan. Ternyata banyak sekali cerita-cerita yang wow dari para netizen nih yang sudah kasih komentar di Q&A gue di Instastory. Ya, nah dan di sini namanya nggak ada yang minta disensor, jadi namanya semua akan gue sebutin ya. Are you ready? Oke, pertanyaan yang pertama ini ada dari Awang Julid ya. Aku pernah sehari sama 5 orang yang berbeda. Kamu lonte ya? Atau libido kamu tuh tingkat dewa. Soalnya kamu bisa dalam sehari sama 5 orang itu luar biasa. Kalau aku sih nggak pernah ya. Kalau aku sih satu. Aku lupa deh. Tapi aku nggak pernah sampai 5 ya. Gue tuh palingan satu hari pernah sih sama 2 orang yang berbeda gitu. Itu karena libido tuh lagi memuncak gitu kan. Mungkin karena gue terlalu banyak makan bangke kali ya. Jadi darah gue tuh terlalu panas gitu. Jadi gue harus curahkan. Ini keren nih ya. Terus ada lagi dari Octavianiar 55. Nyai, suamiku jarang minta. Kukira ada perempuan lain, tapi sekalinya minta ganas sampai pagi, Nyai. Pasti dia habis minum susu cap kuda. Kudanya kuda liar yang nggak bisa diatur. Gila ini namanya kalau kayak gini tuh seks yang sangat apa ya namanya ya? Kalau sekali yang nge-seks langsung lama tuh apa ya? Gebu-gebu. Bukan. Ini namanya seks yang worth it gitu. Kenapa gue bilang worth it ya? Quality seksnya tuh keren banget karena sekalinya nge-seks langsung buak itu pasti udah lecet-lecet pinggirannya itu. Pas kencing sakit. Pernah sampai pagi Niki? Pernah kalau Niki, kalau ditanya Nyai Niki pernah sampai pagi nggak? Pernah banget dulu gue kan, karena kan gue punya mantan yang emang gue cinta banget. Itu pasti gue akan memberikan yang terbaik dan gue harus memuaskan dia dengan sebaik-baiknya. Dan bukan aja sampai pagi, malah 24 jam kayaknya gue pernah deh. 24 jam tidur, bangun, makan, gitu lagi. Tapi emang dua-duanya lagi hot soalnya lagi. Namanya orang lagi di mabuk cinta itu biasanya tuh akan lebih sering melakukan itu sampai timbul akhirnya bosan. Nah, ada lagi nih ya dari Dinot 27. Nyai, klimaks yang di bokep gitu nyata apa palsu yang sampai muncrat ceweknya? Soalnya aku nggak bisa gitu. Lu menanya sama orang yang udah pernah. Itu nyata, itu real yang pernah gue rasakan. Sampai lu tau mata gue nih hitam-hitamnya sampai hilang ke atas, tau gak? Saking endulnya sampai lu tau disengat sama belut listrik, nah kayak gitu rasanya. Nah kalau ada yang nanya, itu sebenarnya muncratnya dari saluran mana sih? Kencing atau bukan? Bukan, itu airnya beda, tapi keluarnya di tempat pipis. Ini ada lagi dari Adam Andika Erlangga. Aku punya pengalaman ketemu orang di aplikasi gay. Dia maksa terus aku temuin dan dia bawa ke kebun gelap. Terus diewe. Ini akibat nggak punya duta ini.
Padahal ketemunya udah di aplikasi gay loh. Harusnya punya uang untuk, kan banyak sekarang tuh hotel-hotel yang cuman 150 atau mungkin takut ada jamur kali ya, karena kan banyak cairan-cairan yang tidak terpuji yang ada di situ gitu kan. Mengendap takutnya menjadi kuman. Makanya dia lebih memilih hutan atau seluk-beluk, semak belukar dibanding di hotel. Kan mungkin dia ini kali ya, berimajinasi kayak Tarzan, kayak Rocco Verdi. Rocco Siverdi, pemain Tarzan itu. Jadi dia berimajinasi pengen di situ supaya mungkin saat dimasukin ke pantatnya ada ular juga ikut masuk gitu. Jadi ada kenikmatan tersendiri saat dipatuk sama ular boolnya. Ya, mungkin atau kan dia bilang katanya di kebun gelap. Siapa tahu dia punya imajinasi lagi, dia bisa berhubungan intim dengan kuntilanak atau tuyul atau ya sejenis itulah ya, kolong wewe kali gitu ya. Kalau sama kolong wewe kan tetenya gede ngondoy, jadi titiknya bisa tuh. Jangan tawa lu abai. Oke lanjut. Dari Aditrama 98. Kak, gue homo kak. Gue mau nanya nih, kenapa ya kalau Ewi sama laki gua posisi duduk itu sakit? Maksudnya gimana ya? Oh, dia duduk gini. Iya. Dia duduk gini. Atau terus dia yang dimasukin dari atas gitu. Oh, mungkin pantatnya masih gede kali, bukan titwit kali yang dimasukin. Balok. Makanya sakit. Kalau titwit kayaknya nggak sakit deh. Ya, soalnya aku pernah. Tapi kecil. Gitu. Itu namanya itu belajar edukasi. Nah, ada lagi nih ya dari Akilaf 09. Pertama kali ML kelas 2 SMA sama pacar. Alhamdulillah sekarang jadi suami. Oh, bagus ini benar. Pertama kali ML kelas 2 SMA sama pacar. Alhamdulillah sekarang jadi suami. Jadi gua nggak rugi. Bener, cakep. Nih sama kayak gue. Kalau gue bedanya sama dia ini adalah kalau gue itu pacaran justru nggak ngapa-ngapain. Nah jadi perawan gue sama suami yang pertama. Gitu. Ini jarang loh, the one and only loh. Sedikit banget yang bisa beruntung seperti ini ya. Selamat loh. Ini ada lagi dari Dilan.k.a. Ngilangin capek buat ngelayanin suami gimana ya kak? Kalau malam tuh bener-bener capek, maunya langsung bobo aja. Kamu tahu dear, namanya abis begitu tuh pasti capek. Otot-otot kita yang tegang itu akan jadi lemes dengan seketika, secara naturalisasi ya kan. Jadi kalau kamu merasa capek itu wajar. Mungkin kamu terlalu menggebu-gebu sama seperti aku. Aku juga kalau menggebu-gebu tuh semua tulang-tulang aku tuh merasa retak gitu. Tapi aku puas. Abis itu bobo itu enak banget. Itu namanya relaksasi karena semua peredaran darah kamu itu habis digojrok ya kan. Habis itu dia healing. Habis itu tidur. Bangun tidur tuh kayak abis mukanya tuh kayak abis dipakein masker yang goldnya 24 karat. Lebih enak mana relaksasi uya-kuya? Lebih enak enggak kalau uya-kuyu mah relaksasinya LS. Kalau ini relaksasi sesungguhnya ya. Oke, next. Kalau menurut kakak kalau homo ngajak orang normal ewi dan dia mau, itu yang salah siapa? Tidak ada yang salah sayang. Ya karena itu adalah dari hati. Ya tiba-tiba hasrat itu muncul walaupun kamu seorang gay, tiba-tiba kamu pengen sama orang yang normal, itu wajar saja. Nikmati saja prosesnya. Siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kalian jadi normal, ya kan? Who knows? Atau nggak bisa jadi bisex? Oh, legit. Ada lagi. Pas waktu kerja di mall, dari JJ_homecat. Pas waktu kerja di mall, pernah esong kenti sekoretong katanya di toilet pas closing nyai, itu sih yang bikin ketewi katanya. Oke, ini adalah kejadian yang memang sangat tidak diduga-duga ya, yang bikin adrenalin itu terpacu. Ya kadang-kadang juga laki-laki itu normal suka banget yang namanya di itu sama homoseks tuh suka banget. Ya bagus lah, mudah-mudahan bibir kamu nggak sakit ini ya, singa ya, apa namanya? Nggak kebas kali. Bukan, apa, singa apa?
Moga-moga kamu nggak kena raja singa ya, bibirnya melenting-melenting, coy. Oke, next. Dari Reka_Ayu_Sri_Handayani. Saya sudah punya suami, tapi masih bersama orang lain. Sedangkan dia sering buat saya sedih. Gimana ini? Gak apa-apa, lakukan saja. Buat diri kamu bahagia. Ya makanya gue bilang segala sesuatu itu ya, apalagi rumah tangga, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, lebih baik bercerai. Walaupun perceraian itu tidak bagus ya katanya, tapi lebih tidak bagus lagi ketika kita harus menahan perasaan sedih berlarut-larut bertahun-tahun satu rumah sama orang yang sudah kita tidak cintai lagi, gitu kan? Ya nggak apa-apa selama tidak ketahuan. Kalau sudah ketahuan, kepalang tanggung, teruskan dan sudahkanlah, itu namanya biduk rumah tangga. Karena percuma punya suami, percuma punya keluarga yang utuh, tapi kalau di rumah itu tidak pernah bahagia, ngapain? Next. Dari Debian Juwita 01. Nyai, laki Eke minta ewi di ball terus. Tapi kok belum kasih, takut. Tapi ku belum kasih, takut dan sakit banget. Pengalamannya gimana? Sayang, kalau awalan-awalan itu semuanya sakit sayang. Ya kamu tinggal beli aja yang namanya oil, itu dijual di mana-mana ya. Nah, Niki kasih tahu triknya supaya tidak sakit saat ditusbol. Pertama, tusbol cek. Bersihkan dulu pantat kamu ya. Itu ada shower kan ya. Terus showernya semprotin masuk ke pantat. Terus tekan. Tuh, keluarkan tuh teong-teong ampasnya ya kan, seperti kamu mencret gitu kan. Udah itu ya, kipas-kipas dulu, ajak ngomong baik-baik gitu kan, dari hati ke hati. Hai, dengarkan ya, kamu sedang aku ajak untuk bekerja, jadi diharap untuk bekerja sama dengan baik. Tuh, posisinya supaya nggak sakit itu bagaimana sih? Walaupun gue cuma nyobain waktu itu 2 kali ya. Emang sih awalnya emang sakit banget, sampai biji mata gue kayak mau keluar, kayak mau meninggal. Lu tau nggak, meninggal? Nah caranya ya, ini kasur ya, seolah-olah ini kasur. Kasih bantal saya di bawah sini ya. Ya posisi kamu itu seperti Ira. Seperti ini seolah-olah di bantal seperti ini ya, dan biarkan laki-lakinya di sini. Jadi posisinya itu sejajar dengan Mac Meow, oke? Seolah-olah ya saya pakein oil yang banyak banget, jangan minyak goreng, nanti bau ikan. Gitu, selamat mencoba loh. Nah, udah. Apalagi nih, ini dari min_tool_. 15 tahun pernikahan baru rasain pakai kondom timun. Maksudnya kondom timun rasa timun atau timun dipakein kondom dimasukin? Wah, hardcore. Ini pasti sering nonton yang ini nih, yang apa namanya, yang dicambuk-cambuk itu BDSM nih. Wah gue harus, tapi gue juga nggak mau pakai timun, antar keluar jadi acar. Oke, lanjut. Adeknya _Jeffrey Nicole. Adiknya Jeffrey. Nggak tahu. I'm gay katanya. Pernah ewit wood sama guru olahraga gue, dan dia straight, nggak belok, sumpah demi Tuhan. Tuh. Nih jadi gini ya, ini pengalaman gue yang gue banyak banget temenan sama yang namanya gay gitu kan. Memang kadang-kadang tuh gue juga suka terheran-heran ya. Sekarang tuh laki-laki ganteng ternyata doyannya ya sama cowok juga gitu. Mungkin karena udah keendulan. Mungkin gini, kalau cowok sama cowok itu kan udah tahu cara blowsep yang bener gimana supaya tidak kena gigi ya kan. Karena kan mungkin dia juga punya tetionya itu kan. Jadi dia tahu how to treat, gimana dia touch itu biji kelonengannya ya kan, bagaimana dia harus menjeli batangnya gitu kan. Jadi itu udah biasa sih menurut gue sekarang laki-laki straight itu demen juga kok sama cowok. Kadang-kadang tuh mereka punya apa namanya, fantasi tuh yang liar gitu loh. Buat gue tuh wajar aja sih. Hidup cuma sekali bro, nikmatin. Apapun lakuin. Yang penting lo jangan bunuh orang, jangan korupsi, jangan bohongin orang, selesai. Oke. Kak
Ih, apaan sih? Dari Mai Zara Mah Nurlita, kangen Gofar nggak deh? kangen. Kalau dibilang kangen. Dia adalah salah satu sahabat sekarang yang bisa gue bilang dia sahabat karena dia bisa di call anytime I want, anytime I need, gitu kan. Terus gue bisa berbicara apapun, gue bisa gibah, gue bisa ngomongin apapun sama dia. Kalau bilang kangen, tapi kan Gofar itu kan sibuk, dia juga punya pekerjaan, gue juga punya pekerjaan, dia punya mimpi, gue juga punya mimpi. Ya gue tidak menutup apapun itu karena dulu gue sama Gofar sempat deket juga, gue tidak bisa pungkiri. Ya mudah-mudahan, ya mungkin waktu itu karena guanya juga orangnya keras, Gofar juga orangnya egoisnya lumayan gitu. Jadi menurut gue alangkah baiknya dan kita juga udah sepakat untuk menjadi teman aja, temen yang bisa ngobrol apapun itu gitu. Ya kita kan gak pernah tahu jodohnya, siapa tahu emang jodoh gue Desa. Aduh, dia banyak banget toysnya, aku takut. Oke, ada lagi nih. Raditya Pinanda. Pengalaman enak-enak gue itu sewaktu menjalani hubungan dengan fotografer gue sendiri. Ini cowok, Radit itu cowok kan ya. Fotografernya cewek apa cowok? Nah itu pertanyaannya, gue nggak tahu. Tapi kalau itu jadi kenikmatan sendiri buat lo, nikmatin. Dari Cacis Hining. Fantasi terbesar aku itu bisa have sex atau sekedar cuddling sama kamu. Oh my god, lesbian lah. Masa nanti kita scissoring kayak gini, tepak. Oh my god. Jadi dia bilang fantasi terbesar aku itu bisa have sex atau sekedar cuddling sama kamu kak, katanya. I'm straight by the way, katanya. Oh my god. Oh berarti ini ya seperti yang gue bilang tadi, kita tidak bisa apa? Ya kita tidak bisa menghindari fantasi liar dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mau deny tapi sometimes kita mau melakukan gitu. Gue juga pernah punya pikiran kok gue mau cobain cewek kayak gitu. Gue pernah punya pikiran kayak gitu. Itu buat gue masih wajar sih. Tapi masa have sex sih? Kalau cuddling gue ayo deh. Tapi kalau sampai begituan, kayaknya gue harus nonton film dulu. Penting biar sange. Bisa gitu. Oke. Ini ada lagi nih, Febiana Sariayu. Nggak kerasa tapi pura-pura keenakan aja. Kecil sih. Iyam dong. Wah pasti lu jangan-jangan pernah sama Iyam nih. Gue nggak ngerti nih. Lu pernah gak sih Yam? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Jangan-jangan. Itu siapa sih? Masalahnya kecil-kecilnya dia tahu. Ya gue nggak tahu Sari Ayu itu siapa. Kalau Citra mungkin gue pernah. Anjir. Oh gitu, jadi pura-pura enak. Ya mungkin untuk menghargai pasangan, ya it's okay sih ya. Daripada nanti tiba-tiba pasangan kecewa kan, laki kan. Nah, soalnya gini ya, menurut penelusuran yang sudah gue pelajari, laki-laki bertitik kecil itu terkadang memang suka nggak pede dengan bentuk size-nya gitu. Makanya dia kayak actionnya itu kadang-kadang suka berlebihan. Kayak foreplay-nya sama dia tuh digimanain gitu kan, karena dia tahu keadaan si burung perkutut itu tidak memungkinkan gitu kan. Jadi si burung perkutut itu ya dibiarkan dulu berdiri, ini pengalaman. Dibiarkan dulu berdiri, nah dia foreplay tuh, dia ciumin dari atas kepala sampai ke bolongan kuping gitu kan, kadang-kadang bolongan hidung, lidahnya dimasukin gitu. Itu menghargai, nggak ada masalah sih. Terus ada lagi dari Nuts SSSSS04 ngomongin enak-enak Nyai. Aku sampai sekarang nggak tahu yang namanya gede atau kecil burung perkutut katanya. Waduh, gimana ya? Gue bingung, matanya katarak kali. Masa lu nggak bisa lihat begitu? Gue agak susah nih kalau menjawab kayak gini ya. Nah ini ada dari Ahmad_Ardiansyah. Nyai pernah telan sperma nggak? Terus bagian tweet cowok yang paling suka nih, terus bagian titik yang paling suka dijilat apa maksudnya? Bagian mana yang suka? Oke, gue akan kasih tahu rahasia buat kalian semua, bro. Ciwi-ciwi. Yang ditelan dulu tadi. Iya, yang ciwi-ciwi pernah telan sperma nggak? Pernah dong, ya kan? Gue kan bomb sex gitu, jadi gue harus merasakan bagaimana rasanya sperma itu.
Kadang-kadang gue jadiin masker loh. Kadang-kadang gue taruh plastik, gue jadiin masker pagi gue kelet gitu. Makanya tapi banyak yang bilang emang bener di muka tuh kelihatan jadi bagus, cerah. ya enggak lah, gila lo. Kan mitosnya gitu kalau Enggak ada masker sperma kulit jadi bagus. Yang bikin kulit muka jadi bagus tuh cuma Nikita Mirzani skincare, bukan sperma skincare ya. Nah jadi kalau kamu mau bikin cepet laki kamu terangsang ya kan sampai mengejelinjang ya kan. Nah yang dijerat gua pernah disepong sama saudara sendiri, anjir sumpah. Enak-enak sama orang yang pernah kakak cobain juga tapi ternyata nggak enak.